Ada 4 perkara yang mesti diketahui terkait dengan membersihkan lahir dan batin ini. Ada 2 perkara indrawi, perkara yang bisa dilihat, yang terjangkau oleh panca indera. Ada 2 pula amran ma'nawiyan, 2 perkara yang maknawi. Jadi ada hissi indrawi, ada yang tidak bisa dijangkau terlihat oleh banyak indera. Fan najasatul allati tazulu bil ma'i wa muziluha. Ingat, ada najis yang hilang dengan air. Wa muziluha, dan pembersihnya hissian, juga bisa terlihat oleh panca indera, terjangkau oleh panca indera. Nah, wa atharul khataya allati tazulu bit taubah wal istighfar hiya muziluha. Nah, dan dampak dari kesalahan yang hilang, lenyap disebabkan oleh taubat dan istighfar, ialah yang menghilangkannya ada 2 makna. Wa salahul qalbi wa hayatuhu wa na'imuhu la yatimmu illa bihadza wa hadza. Jadi karena itu ada 2 perkara ma'nawiyan, amran hissiyan, ada amran ma'nawiyan. Nah, ada fan najasa, ada najis yang hilang dengan air, ya bisa tampak. Wa muziluha, dan penghilangnya jelas air. Itu dalam jangkauan indera kita. Terkena kita kotoran ketika akan berwudu, najis melekat pada anggota badan kita, kita tidak bisa menunaikan salat. 2 yang lahiriah. Pertama, najisnya lahir. Yang kedua, pencucinya juga lahiriah. Hissi, bisa dilihat, bisa diraba, bisa terjangkau oleh panca indera. Tapi ingat, ada 2 lagi yang maknawi. Yang maknawi yang tidak terjangkau oleh panca indera, tidak terlihat oleh mata, tidak bisa diraba. Apa itu? Atharul khataya, dampak dari kesalahan kemaksiatan, tidak tampak oleh mata. Nah, tidak tampak oleh mata. Orang berbuat durhaka, tidak terlihat. Makanya ada orang bertanya, beda pitih riba je pitih halal. Kalau nanti muka suinya hissian, yang terjangkau je panca indera, ndak kebeda. Pitih halal 1.000, pitih maliang 1.000. Tulah tanda te meja, cali bantuannya. Apa bedanya? Nah, tidak ada berbeda. Di balian pe belanja sama aja dapatnya. Nah, jadi ada kemaksiatan yang dilakukan, asarnya, dampaknya maknawi. Najis yang melekat, dia hissi, bisa terlihat, bisa tercium baunya. Yang seperti ini, pencucinya juga hissi, bisa terlihat, bisa diraba. Kita datangkan air, kita hilangkan bekasnya. Nah, dalam hal yang pertama, 2 yang lahiriah ini, manusia cenderung peduli. Manusia tidak mau berlama-lama bernajis. Tidak ada orang yang nyaman. Tabiat insaniyah itu. Orang kalau melekat najis pada badannya, dia akan bergegas untuk menghilangkannya. Tapi ada 2 yang maknawi yang sering abai manusia padanya. Apa itu? Yang pertama adalah penyebab
yang mengakibatkan adanya asar, dampak yang tidak terlihat, tapi dia najis. Najis maknawi. Tidak terlihat efeknya. Mencuri dia secara zahir tidak terlihat, tapi efek dari pencurian tidak hanya sebatas lahiriah itu, ada efek ke dalam dirinya. Itu dikatakan atharul khataya, akibat dari kesalahan, bekas dari kemaksiatan yang dia lakukan. Itu tidak terlihat. Nah, karena dia tidak terlihat, maka dia tidak bisa pula dibersihkan dengan yang terlihat tadi. Nah, apa pembersihnya? Yang maknawi pula. Apa itu? Istighfar wa taubah. Istighfar dan taubat. Walaupun istighfar dan taubat itu terucap dalam bentuk kalimat, tetapi ingat, ampunan yang diberikan oleh Allah, taubat yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban atas permintaan itu maknawi, tidak tampak oleh manusia. Kan tak tampak dia kan? So, astagfirullah, nampak dia turun ampunan dari langit? Kan tidak. Tak bertaubat kepada Allah, turun taubat sekadang bantah? Tidak. Maknawi. Nah, sekarang coba renungkan, dari 4 perkara ini, mana titik lemah kita selama ini? Kita tidak sulit menyadarkan orang akan perkara yang hissi, perkara yang indrawi tadi. Tu kumua badan tu pela mandi, tu laba bau ko pela mandi, tu ada melakik pada badan najis, bersihkanlah. Mudah. Yang rumit adalah mengingatkan orang bahwa kesalahannya, kemaksiatannya telah membuat busuk hatinya. Itu dan susah. Kemaksiatan yang dia lakukan itu telah berdampak kepada kalbunya, yang juga membutuhkan apa? Permohonan ampun, membutuhkan alat pencuci yang harus segera dia jangkau. Apa itu? Taubat dan ampunan. Nah, pada titik yang kedua inilah manusia sulit untuk diingatkan. Karena apa? Karena ini membutuhkan lebih dari sekedar penciuman, lebih dari sekedar penglihatan, lebih dari sekedar pendengaran dan perasaan. Membutuhkan apa? Membutuhkan keyakinan bahwa kemaksiatan itu menimbulkan dampak bekas ke dalam diri orang. Nah, jadi meyakinkan orang bahwa maksiat itu babakeh pada diri itu yang rumit. Membutuhkan betul apa? Keimanan bahwa kemaksiatan itu tidak akan membawa kebaikan kepada diri. Nah, karena itu fadzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli satrin qisman nabbaha bi ala al-qism al-akhar fatadammana kalamahu al-aqsam al-arba'ah fi ghayat al-ikhtisar wa husn al-bayan. Karena itulah makanya di antara bentuk bagaimana Nabi menghimpun 4 aspek tadi di dalam doa. Nah, yang pendek sesudah kita berwudu itu apa bunyinya? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Keempat itu terhimpun di situ. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi orang-orang yang mendapatkan taubat darimu, dan jadikanlah aku menjadi orang-orang yang mendapatkan kesucian, kebersihan dengan amalan
yang telah engkau syariatkan itu. Jadi dua itu terhimpun pada kata at-tawwabin, dua yang maknawi terhimpun. Apa itu? Akibat dari dosa telah terbasuh dengan taubat yang diberikan oleh Allah. Pada kata mutatahhirin, dua yang lahir terhimpun. Penggunaan air yang lahiriah menghilangkan yang lahir pula. Jadi pada kalimat yang kita baca sesudah berwuduk itu terhimpun 4 hal tadi. Ada 2 yang lahir dan ada 2 yang batin. Mana yang lahir? Yang pertama adalah najis, pembersihnya adalah air. Apa yang batin? 2 pula. Dampak dari kemaksiatan, pembersihnya adalah taubat dari Allah Subhanahu wa taala.